Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Afida Yulia Putri dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pernapasan. Tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk mengukur kapasitas yang berada dalam paru-paru. Pernapasan merupakan proses pertukaran gas yang berasal dari makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungannya. Respirasi merupakan proses penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Proses respirasi yang menggunakan oksigen dinamakan dengan respirasi aerob, sedangkan respirasi dengan tidak menggunakan oksigen disebut dengan respirasi anaerob. Peran sistem respirasi adalah untuk mengelola pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dengan darah. Pada prinsipnya, pertukaran gas yang terjadi di jaringan tubuh dan paru-paru terjadi secara difusi mengikuti perbedaan tekanan. Udara yang sampai di alveoli memiliki tekanan oksigen yang lebih tinggi dan tekanan karbon dioksida yang lebih rendah dibandingkan dengan darah dalam pembuluh arteri yang melewati alveoli. Volume pernafasan yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Beberapa jenis kapasitas paru-paru diantaranya adalah kapasitas paru-paru total dan kapasitas paru-paru vital. Kapasitas paru-paru total adalah volume maksimum di mana paru-paru dapat dikembangkan secara maksimal menggunakan inspirasi. Sedangkan kapasitas paru-paru vital adalah volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal ditambah cadangan ekspirasi. Cepat lambatnya manusia melakukan pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jenis kelamin, usia, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah galon dengan ukuran 4 liter, kemudian selang akuarium 1 meter, kemudian baskom, spidol hitam, gelas ukur, dan air. Langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu mengisi galon dengan air sedikit demi sedikit menggunakan gelas ukur, kemudian diukur dengan menggunakan spidol. Kemudian mengisi ember dengan air hingga air setengahnya. Setelah itu membalikkan galon yang sudah diisi air 4000 ml, kemudian masukkan selang dan ditiup. Langkah selanjutnya adalah lari selama 2 menit. Kemudian diulangi lagi langkah awal yaitu dengan membalikkan galon, kemudian ditiup menggunakan selang dan ukur air yang tertinggal di galon. Hasil pengamatan pada praktikum kali ini dapat diketahui bahwa nama saya sendiri Hilda Afida, tinggi badan 155 cm, berat badan 50 kg, kapasitas paru-paru sebelum lari 2000 ml, kapasitas paru-paru sesudah lari 2200 ml.
Pada praktikum kali ini digunakan untuk mengukur kapasitas udara pernapasan pada laki-laki dan pada perempuan. Adapun langkahnya ada dua, yang pertama yaitu sebelum lari dan yang kedua adalah sesudah lari. Dari praktikum yang dilakukan dapat diketahui bahwa kapasitas udara pada perempuan dan pada laki-laki berbeda. Pada laki-laki memiliki kapasitas udara yang lebih besar, sedangkan perempuan memiliki kapasitas udara yang lebih kecil. Adalah berat badan dan tinggi badan. Berat badan yang ideal seseorang, maka kapasitas paru-paru semakin besar karena banyaknya aktivitas yang dilakukan. Pada praktikum kali ini, berat badan saya 50 kg dan tinggi badan saya 155 cm. Maka diperoleh kapasitas paru-paru sebelum lari adalah 2000 ml dan sesudah lari adalah 2200 ml. Selain itu, lingkar dada dari seseorang juga mempengaruhi kapasitas udara. Semakin besar lingkar dada, maka semakin besar pula kapasitas udara yang dihasilkan. Untuk faktor selanjutnya adalah aktivitas seseorang. Semakin banyak aktivitas seseorang, maka semakin banyak pula kapasitas udara yang dihasilkan. Dan faktor yang terakhir adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka semakin besar pula kapasitas paru-paru yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modul. Untuk pertanyaan yang pertama, pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru. Kapasitas pada paru-paru pada laki-laki lebih besar daripada kapasitas paru-paru pada perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru pada laki-laki lebih besar daripada perempuan. Untuk yang nomor 2, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru diantaranya adalah usia, jenis kelamin, berat badan, aktivitas, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Untuk yang nomor 3, volume udara pernapasan yang tertinggal sebelum lari 2000 ml, sedangkan sesudah lari 1800 ml. Angka tersebut diperoleh dari kapasitas paru-paru total yaitu 4000 ml atau 4 liter dikurangi dengan kapasitas paru-paru setelahnya yaitu 2000 ml, maka diperoleh kapasitas paru-paru yang tertinggal adalah 2000 ml. Sedangkan sesudah lari kapasitas paru-paru awal 4000 ml dikurangi dengan kapasitas paru-paru akhir yaitu 2200 ml, maka diperoleh hasil 1800 ml. Selanjutnya, soal yang terakhir, udara tidal adalah volume udara hasil inspirasi dan ekspirasi pada setiap kali bernapas secara normal. Untuk yang kedua, udara suplementer yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi yang kuat pada akhir ekspirasi normal. Dan yang ketiga, udara komplementer adalah volume komplementer, volume udara ekstra yang dapat dilakukan dengan inspirasi setelah volume tidal. Dan yang terakhir, kapasitas vital udara pernapasan yaitu kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa kapasitas paru-paru pada setiap orang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan oleh cara bernapas, kekuatan bernapas, ukuran paru-paru, kemudian dikarenakan juga karena faktor-faktor lain seperti suhu tubuh, jenis kelamin, usia, kemudian kegiatan atau aktivitas.
Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.